Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir adalah salah satu sosok yang istimewa dalam sejarah umat manusia. Meskipun kisah kehidupannya tidak banyak dibahas dalam Al-Quran secara terperinci, namun sosoknya sangat dihormati dalam tradisi Islam. Nama Khidir sendiri dalam bahasa Arab berarti hijau, yang mengandung makna kehidupan, pertumbuhan, dan kesuburan. Kelahirannya diyakini penuh dengan keberkahan yang menjadi awal dari perjalanan panjang penuh hikmah yang akan memberikan banyak pelajaran kepada umat manusia. Lokasi kelahiran Nabi Khidir tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau dilahirkan di suatu tempat yang penuh berkah. Namun tempat yang tepat masih menjadi misteri yang diselimuti oleh kerahasiaan Tuhan. Yang jelas, kelahiran beliau penuh dengan takdir yang besar, yang terlihat jelas melalui perjalanan hidup beliau yang tidak biasa. Sejak awal kehidupannya, Nabi Khidir dipenuhi dengan petunjuk ilahi, yang menuntun beliau untuk menjalani hidup yang berbeda dari kebanyakan nabi lainnya. Dalam salah satu riwayat, Nabi Khidir disebutkan sebagai seorang yang dilahirkan dalam keadaan istimewa, langsung dipenuhi dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, bukan hanya pengetahuan biasa, tetapi pengetahuan yang sangat luas tentang alam semesta dan hukum-hukum Tuhan. Hal ini menjadi dasar dari banyak peristiwa yang akan mengikuti dalam kehidupannya. Beliau adalah seorang nabi yang tidak hanya menjalani hidupnya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Begitu besar takdir yang telah digariskan oleh Allah kepadanya, hingga akhirnya beliau menjadi seorang sosok yang sangat penting dalam sejarah keagamaan dan spiritualitas umat manusia. Dalam surah Al-Kahf ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khidir yang mengungkapkan sisi lain dari kehidupan Khidir yang penuh dengan hikmah. Kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang kami beri rahmat kepadanya dan kami ajari dia ilmu dari sisi kami. An-Qasidah Al-Kahf 65. Ayat ini menggambarkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Khidir yang hanya diberikan oleh Allah, menunjukkan bahwa kelahiran dan kehidupan beliau bukanlah hal yang biasa, melainkan penuh dengan rahmat dan ilmu yang luar biasa. Pada masa Nabi Khidir, masyarakat berada dalam kondisi yang berbeda dari kehidupan masyarakat masa kini. Zaman itu merupakan masa yang penuh dengan tantangan dalam hal spiritualitas, politik, dan sosial. Wilayah tempat Nabi Khidir tinggal tidak disebutkan secara pasti dalam banyak riwayat. Namun, ada yang menyebutkan bahwa beliau hidup di sekitar kawasan yang berada di sekitar lembah atau tanah yang subur. Sebagian besar masyarakat saat itu hidup dalam kepercayaan yang beragam, dengan pengaruh animisme, politeisme, dan mitologi yang mendominasi. Politik di masa tersebut sangat dipengaruhi oleh pemimpin yang tidak selalu bijaksana. Dengan berbagai kerajaan yang memerintah di wilayah tersebut, banyak negara yang terpecah belah, dan hubungan antar kerajaan atau negara berlangsung dengan ketegangan dan konflik yang sering terjadi. Masyarakat pada masa itu tidak memiliki kesatuan yang jelas dalam hal agama dan moralitas. Banyak dari mereka yang belum mengenal konsep monoteisme secara murni. Sebagian besar masyarakat hidup dengan ajaran-ajaran yang mengarah pada penyembahan banyak dewa, dan ajaran Tuhan yang satu masih langka untuk ditemukan di banyak tempat. Nabi Khidir yang hidup pada masa ini membawa perubahan besar. Kehadiran beliau membawa pesan tentang pentingnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam banyak pertemuan dengan umat manusia, Nabi Khidir memberikan bimbingan spiritual yang sangat mendalam. Meski demikian, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menerima ajaran beliau dengan hati yang lapang. Sebagian besar masyarakat masih terperangkap dalam keyakinan tradisional mereka yang politeistik, yang menantang ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Khidir. Namun, Nabi Khidir tidak pernah mundur atau merasa pesimis meski banyak tantangan yang dihadapi. Beliau tetap berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, membantu orang-orang yang mencari petunjuk hidup yang benar dan memberi mereka rahmat yang luar biasa. Nabi Khidir menjadi simbol dari seorang hamba yang selalu setia kepada Allah dan segala perbuatan beliau dilandasi oleh kehendak dan perintah Tuhan semata.
Dalam surah Al-Kahf ayat 66, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Khidir yang berbicara tentang ilmu yang diberikan kepadanya. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepadamu tentang petunjuk Tuhan?" Qasas Al-Kahf ayat 86. Ayat ini menggambarkan bagaimana Nabi Musa, meski merupakan seorang nabi besar, merasa sangat membutuhkan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat pengetahuan yang diberikan kepada Khidir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran-ajaran beliau, terdapat kedalaman spiritual yang sangat mendalam, yang jika dipahami, dapat membawa umat manusia pada pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan, takdir, dan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Masyarakat pada zaman Nabi Khidir adalah masyarakat yang sedang berada dalam transisi. Mereka menyaksikan perubahan besar dalam cara berpikir dan beragama. Keberadaan Nabi Khidir dalam konteks sejarah adalah sebuah rahmat yang sangat besar, karena ajaran beliau tidak hanya membawa perubahan dalam aspek agama, tetapi juga dalam cara mereka memahami kehidupan dan realitas yang lebih dalam. Di tengah ketidakpastian yang ada, Nabi Khidir tetap menjadi teladan bagi umat manusia tentang kesetiaan kepada Tuhan, keteguhan dalam menghadapi ujian hidup, serta keikhlasan dalam menyampaikan wahyu dan ilmu yang diberikan oleh Allah. Dengan cara ini, beliau tidak hanya menjadi seorang nabi, tetapi juga menjadi seorang guru spiritual yang memberikan cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran. Maka dari itu, kisah Nabi Khidir adalah kisah tentang perjalanan hidup yang penuh dengan hikmah, ajaran, dan keberkahan yang patut untuk diteladani. Dalam setiap pertemuannya dengan umat manusia, beliau membawa cahaya ilmu yang menyinari jalan menuju kedamaian dan kebenaran sejati. Sejak masa muda, Nabi Khidir sudah menunjukkan kelebihan yang luar biasa. Kehadirannya di dunia ini bukan sekadar sebagai seorang anak manusia biasa, melainkan sebagai sosok yang membawa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Beliau bukan hanya memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi juga kepekaan spiritual yang dalam. Semua itu adalah bagian dari takdir besar yang telah digariskan oleh Allah untuknya. Keistimewaan Nabi Khidir tampak pada cara beliau memandang dunia ini dan segala isinya. Dari kecil, Nabi Khidir sudah menunjukkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebayanya. Beliau dapat memahami fenomena alam dengan cara yang berbeda, menyelami makna-makna yang tersembunyi di balik kejadian-kejadian alam. Apa yang dilihat oleh orang lain sebagai hal biasa, bagi Khidir adalah petunjuk dari Tuhan yang penuh dengan rahasia kehidupan. Misalnya, Nabi Khidir dapat membaca tanda-tanda di alam yang menuntunnya untuk bertindak sesuai dengan petunjuk ilahi. Ada cerita yang menyebutkan bagaimana beliau melihat pergerakan burung, tumbuhan yang tumbuh, bahkan langit yang berubah. Semua itu membawa pesan tentang kehidupan dan takdir yang lebih besar. Kelebihan Khidir juga tampak dalam kecerdasan spiritualnya. Beliau mampu menyelami hakikat kehidupan dan memahami makna di balik ujian yang diberikan oleh Allah. Nabi Khidir memiliki pandangan yang sangat tajam mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan, serta hubungan antara alam semesta dengan Sang Pencipta. Kecerdasan yang beliau miliki tidak hanya terbatas pada ilmu duniawi, tetapi juga ilmu-ilmu gaib yang mengungkapkan kedalaman kehidupan spiritual. Ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang terpilih, sebuah anugerah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang yang diberi kemampuan luar biasa untuk memahaminya. Dalam surah Al-Kahf ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan tentang kelebihan Nabi Khidir yang diberikan ilmu langsung dari sisinya. Kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang kami beri rahmat kepadanya, dan kami ajari dia ilmu dari sisi kami. QS Al-Kahf 55. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir diberikan ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ilmu yang datang dari sisinya, ilmu yang lebih tinggi daripada apa yang diketahui oleh kebanyakan manusia. Nabi Khidir adalah contoh nyata dari seorang hamba yang diberkahi dengan kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia alam semesta dan kehidupan, serta menggunakannya untuk tujuan yang mulia dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Meskipun Nabi Khidir sudah diberkahi dengan kecerdasan dan kemampuan luar biasa sejak kecil, perjalanan hidup beliau tidak berhenti begitu saja. Beliau tidak hanya puas dengan pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah sejak kelahiran, tetapi beliau juga terus berusaha untuk mencari ilmu, memperdalam pemahamannya tentang kehidupan, dan meningkatkan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Salah satu ciri khas dari Nabi Khidir adalah pencariannya yang tak pernah berhenti untuk mendapatkan ilmu, terutama ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun telah dilimpahi karunia yang luar biasa, beliau tetap merendahkan hati dan mencari petunjuk Tuhan untuk memahami lebih dalam lagi hakikat alam semesta. Dalam perjalanan pencariannya, Nabi Khidir mengembara ke berbagai tempat dan bertemu dengan banyak orang. Beliau tidak hanya belajar dari manusia, tetapi juga dari alam semesta dan petunjuk ilahi yang datang dalam bentuk wahyu dan inspirasi spiritual. Ada banyak ulama dan orang-orang bijaksana yang beliau temui, namun hanya sedikit yang dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kepekaan spiritual beliau. Dalam hal ini, Nabi Khidir tidak hanya mencari guru manusia, tetapi beliau juga menerima bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan wahyu dan petunjuk yang sangat mendalam kepada Nabi Khidir, memberikan pemahaman tentang makna kehidupan yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Pencarian ilmu Nabi Khidir mencerminkan sikap rendah hati dan tekad yang kuat untuk selalu berusaha memahami lebih dalam lagi akan hakikat kehidupan dan tujuan penciptaan. Beliau tidak merasa puas dengan ilmu yang sudah dimilikinya, tetapi terus mencari dan menggali lebih dalam. Dalam hal ini, beliau memberi teladan kepada umat manusia bahwa pencarian ilmu adalah perjalanan yang tidak ada akhirnya, dan kita harus selalu berusaha meningkatkan pemahaman kita tentang kehidupan, baik itu ilmu duniawi maupun spiritual. Seiring dengan perjalanan pencariannya, Nabi Khidir akhirnya bertemu dengan Nabi Musa, yang juga sedang mencari pemahaman lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Dalam pertemuan ini, Nabi Khidir memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Musa tentang hakikat ilmu yang lebih tinggi, ilmu yang tidak hanya dapat dipahami dengan akal, tetapi juga dengan hati yang bersih dan spiritual yang mendalam. Dalam Surah Al-Kahf ayat 66, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti Nabi Khidir agar dapat belajar dari ilmu yang dimilikinya. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepadamu tentang petunjuk Tuhan?" Hasan QS Al-Kahf Tesampamampa-Simam. Ayat ini menggambarkan rasa hormat Nabi Musa terhadap ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir dan keinginan Nabi Musa untuk memperdalam pengetahuannya tentang kehidupan. Ini menunjukkan bahwa pencarian ilmu adalah hal yang sangat penting dalam hidup, bahkan bagi para nabi sekalipun. Nabi Khidir menunjukkan kepada kita bahwa ilmu adalah sesuatu yang terus berkembang dan tidak ada batasnya. Selama hidup, kita harus terus mencari dan membuka diri terhadap ilmu, baik itu yang datang dari manusia maupun yang datang dari wahyu Tuhan. Perjalanan Nabi Khidir dalam mencari ilmu juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Dalam kehidupan ini, pencarian ilmu adalah hal yang tidak boleh berhenti. Seperti Nabi Khidir yang selalu berusaha untuk memperdalam pemahaman, kita pun harus senantiasa mencari ilmu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Begitu pula dengan sikap rendah hati, bahwa meskipun kita sudah memiliki banyak pengetahuan, kita tetap harus terbuka untuk belajar dari orang lain, karena ilmu Tuhan itu luas dan tiada batasnya. Nabi Khidir, meskipun hidup dalam keadaan yang istimewa, memiliki hubungan yang sangat penuh kasih sayang dengan orang tua beliau. Pada masa kecilnya, beliau tumbuh dalam suasana yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mereka memberikan pendidikan yang baik, mengajarkan nilai-nilai moral dan agama yang mengarah pada ketauhidan, serta membesarkan beliau dengan penuh cinta dan pengertian. Dalam setiap tahapan hidupnya, orang tua Nabi Khidir berperan penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas beliau. Namun, meskipun diberkahi dengan kasih sayang orang tua, ada suatu panggilan yang lebih besar dalam hati Nabi Khidir yang tidak dapat ditangguhkan begitu saja. Sejak awal, beliau merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih tinggi, sebuah takdir yang harus dijalani dengan penuh keteguhan hati.
Beliau merasa bahwa tugas utamanya bukanlah sekadar tinggal bersama keluarga dan menjalani kehidupan biasa, melainkan untuk menjawab panggilan ilahi yang mengarah kepada perjalanan spiritual yang jauh lebih besar. Dalam hal ini, meskipun Nabi, Khidir sangat menghargai orang tua dan hubungan keluarga yang penuh kasih, beliau juga memiliki kesadaran yang mendalam bahwa panggilan untuk menjalani tugas sebagai seorang nabi tidak bisa ditunda. Dalam hati beliau, ada dorongan yang kuat untuk memenuhi takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari bahwa tugas besar sebagai seorang nabi akan menuntut beliau untuk meninggalkan kenyamanan keluarga dan mengembara untuk mencari ilmu, menjalani ujian, dan memberi petunjuk kepada umat manusia. Dalam banyak riwayat, tidak disebutkan secara jelas bagaimana reaksi orang tua Nabi Khidir terhadap keputusan beliau untuk menjalani jalan hidup yang luar biasa ini. Namun, yang pasti adalah bahwa Nabi Khidir tidak melupakan kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan dalam setiap langkah perjalanan beliau, kasih sayang dan doa orang tua senantiasa mengiringinya, meskipun beliau memilih jalan yang penuh tantangan dan jauh dari kehidupan biasa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, ayat 15 mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua, tetapi juga mengingatkan bahwa panggilan ilahi lebih utama dalam kehidupan seorang hamba. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Qais Al-Ahqaf 15. Meski demikian, Khidir tetap menjalani perjalanan hidupnya dengan penuh keikhlasan, mengikuti panggilan Allah meskipun itu berarti harus meninggalkan kenyamanan bersama keluarga. Panggilan ilahi yang lebih besar mengalahkan segala hal. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa Nabi Khidir memilih untuk mengembara dan menjalani tugas kenabiannya. Salah satu pertemuan yang paling mencolok dalam sejarah Nabi Khidir adalah pertemuan beliau dengan Nabi Musa. Pertemuan ini menjadi titik awal dari perjalanan spiritual yang sangat mendalam, yang tidak hanya membawa Nabi Musa kepada pemahaman yang lebih tinggi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia tentang takdir, ilmu, dan hubungan antara hamba dengan Tuhan. Suatu hari, Nabi Musa, yang pada waktu itu sudah diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah, merasa bahwa ada hal yang perlu dipelajari darinya. Meski telah diberikan wahyu dan mukjizat yang luar biasa, Nabi Musa merasa bahwa ada pengetahuan yang lebih dalam yang belum ia pahami, pengetahuan yang hanya dimiliki oleh seorang hamba pilihan Allah. Pencarian ilmu ini akhirnya membawanya kepada Nabi Khidir. Perjalanan Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir dimulai dengan rasa ingin tahu yang Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah tempat yang di sana Nabi Khidir berada. Pertemuan ini sangat luar biasa karena menunjukkan bahwa meskipun Nabi Musa adalah seorang nabi besar, beliau masih merasa bahwa ada yang perlu dipelajari dari seorang hamba yang penuh hikmah seperti Nabi Khidir. Pertemuan tersebut dimulai dengan Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Khidir untuk dapat mengikuti jejak beliau dan belajar darinya. Nabi Musa berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepadamu tentang petunjuk Tuhan?" QS Al-Kahf 65+C. Nabi Khidir, yang memahami bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, mengingatkan Nabi Musa tentang tantangan yang akan dihadapi selama pertemuan mereka. Beliau berkata bahwa Musa tidak akan mampu bersabar atas apa yang akan ia saksikan. Ini menandakan bahwa perjalanan bersama Nabi Khidir bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Pertemuan pertama antara Nabi Musa dan Nabi Khidir menjadi pelajaran yang sangat mendalam bagi kedua
mengalir melalui seorang hamba yang terpilih, dan bagaimana seorang nabi sekalipun perlu belajar dari orang yang dianggap lebih bijaksana dalam konteks tertentu. Inilah yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa ilmu dan hikmah Allah tidak terbatas pada satu individu atau satu kelompok, dan kita semua harus senantiasa terbuka untuk belajar, tidak peduli seberapa besar posisi atau derajat kita. Dalam surah Al-Kahf ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa meskipun Nabi Musa adalah seorang nabi besar, beliau tetap harus menundukkan hatinya untuk belajar dari seorang hamba yang diberikan pengetahuan yang sangat khusus oleh Allah. Musa berkata, "Engkau pasti akan mendapati aku sabar, dan aku tidak akan mendurhakaimu dalam urusan apapun." Kames Al-Kahf 668. Perjalanan bersama Nabi Khidir ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah spiritual umat manusia, mengajarkan kita bahwa kesabaran dan pengertian terhadap ilmu Allah adalah hal yang tak ternilai, dan bahwa kita harus senantiasa mencari petunjuknya dengan hati yang penuh kerendahan hati. Pertemuan ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang, yang penuh dengan ujian dan pelajaran yang berharga, bukan hanya bagi Nabi Musa, tetapi juga untuk umat manusia yang akan mempelajari kisah ini. Setelah memulai perjalanan mereka bersama, Nabi Musa dan Nabi Khidir melangkah dengan tujuan yang sangat mulia, memahami lebih dalam kebijaksanaan yang tersembunyi dalam takdir Allah. Pertemuan antara dua nabi besar ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah rencana ilahi untuk mengajarkan umat manusia tentang hakikat kesabaran, hikmah, dan takdir yang seringkali tersembunyi dari pemahaman akal manusia. Dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir menjadi pembimbing yang penuh kebijaksanaan bagi Nabi Musa. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran mendalam yang sulit dipahami oleh akal biasa. Nabi Khidir, yang telah dianugerahi ilmu yang lebih tinggi, mengetahui bahwa untuk mengungkap rahasia-rahasia kehidupan, Nabi Musa harus melalui ujian yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Tugas Nabi Khidir bukan hanya untuk mengajarkan pengetahuan, tetapi juga untuk menguji kesabaran dan pemahaman Nabi Musa tentang bagaimana takdir Allah bekerja. Selama perjalanan ini, Nabi Musa diajarkan untuk melihat dunia melalui lensa yang berbeda, melihat takdir bukan hanya dalam satu dimensi, tetapi dalam kerangka yang lebih luas, di mana segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang tampak baik maupun buruk, memiliki hikmah yang tak terjangkau oleh pemahaman manusia biasa. Nabi Musa harus belajar untuk mempercayai keputusan Allah meskipun kadang-kadang peristiwa yang terjadi tampak tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan harapan manusia. Nabi Khidir yang penuh hikmah ini tidak hanya membawa Nabi Musa pada pemahaman yang lebih dalam tentang takdir, tetapi juga pada pemahaman tentang pentingnya menerima setiap ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahf ayat 70. Musa berkata kepada Khidir, "Aku tidak akan meninggalkanmu hingga aku mengikuti apa yang engkau ajarkan kepadaku." Qiyas Al-Kahf 70. Ayat ini menunjukkan tekad Nabi Musa untuk terus belajar dari Nabi Khidir. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami segala tindakan yang diambil oleh Nabi Khidir, ini mengajarkan kita untuk tidak cepat menyerah dalam pencarian ilmu dan untuk terus berusaha memahami apa yang belum kita pahami. Pada suatu titik dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir melakukan tindakan yang sangat membingungkan bagi Nabi Musa. Setelah berlayar dengan sebuah perahu, tiba-tiba Nabi Khidir merusak perahu tersebut dengan cara yang tak terduga. Dia menebas bagian dari perahu dengan tangannya. Tindakan ini sangat mengejutkan dan membingungkan Nabi Musa. Karena bagi akal sehatnya, perbuatan tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Perahu tersebut adalah milik sekelompok orang yang telah memberikan tumpangan kepada mereka berdua selama perjalanan. Orang-orang tersebut telah bersikap baik kepada mereka, sehingga bagi Nabi Musa, tindakan Khidir yang merusak perahu itu sangat sulit dipahami. Nabi Musa, yang memiliki rasa keadilan yang tinggi, tidak dapat menyembunyikan kebingungannya. Beliau merasa bahwa perbuatan Khidir yang merusak perahu tersebut adalah sesuatu yang tidak pantas dan bahkan bisa merugikan orang lain. Maka, tanpa berpikir panjang, Nabi Musa menegur Nabi Khidir dengan penuh keheranan, bertanya mengapa beliau melakukan perbuatan yang tampaknya bertentangan dengan akhlak dan moralitas yang seharusnya.
Dalam surah Al-Kahf ayat 71, Allah berfirman tentang kejadian yang lebih besar yang hanya akan diketahui pada waktu yang tepat. Nabi Khidir menjelaskan bahwa tindakan merusak perahu itu dilakukan untuk mencegah suatu keburukan yang lebih besar, yang mungkin akan terjadi jika perahu itu dibiarkan dalam keadaan utuh. Ternyata perahu tersebut akan jatuh ke tangan seorang raja yang zalim, yang akan mengambil perahu itu dengan paksa. Dalam surah Al-Kahf ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan alasan dibalik tindakan Nabi Khidir yang merusak perahu tersebut. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dapat kita pahami dalam waktu yang singkat. Nabi Musa, meskipun merupakan seorang nabi dengan pemahaman yang sangat tinggi, harus belajar bahwa tidak semua tindakan atau peristiwa dalam hidup ini dapat dipahami hanya dengan akal semata. Kebijaksanaan Allah jauh lebih luas dan dalam daripada yang bisa kita bayangkan. Seperti Nabi Musa yang akhirnya menerima penjelasan Nabi Khidir, kita pun diingatkan untuk lebih sabar dan tawakal dalam menghadapi setiap takdir yang datang, serta memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan yang lebih besar yang hanya akan Setelah Nabi Musa menyampaikan kebingungannya atas tindakan Khidir yang merusak perahu, Khidir dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan menjelaskan alasan di balik perbuatannya tersebut. Tindakan Khidir merusak perahu yang telah memberikan tumpang bagi manusia, seperti merusak perahu, sesungguhnya memiliki tujuan yang lebih besar yang terkadang tak terlihat pada awalnya. Dalam hal ini, Nabi Khidir merusak perahu tersebut untuk mencegah lebih banyak kerusakan yang mungkin timbul di masa depan, sebuah kerusakan yang jauh lebih besar dan dapat membawa penderitaan bagi orang-orang yang menumpang di atas perahu itu. Perahu itu, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Khidir, milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan cara yang jujur dan keras. Namun, di hadapan mereka ada seorang raja yang sangat zalim, yang terkenal dengan kebiasaannya merampas segala hal yang dilihatnya, termasuk perahu-perahu yang digunakan oleh orang-orang miskin tersebut. Jika perahu itu dibiarkan utuh, sang raja yang jahat pasti akan merampasnya, menyita hak orang-orang miskin itu, dan menindas mereka lebih jauh. Dengan merusak perahu tersebut, Nabi Khidir justru menyelamatkan mereka dari penindasan yang lebih besar. Nabi Khidir menjelaskan hal ini dengan penuh sabar, membimbing Nabi Musa untuk memahami bahwa apa yang tampak buruk dari satu sudut pandang mungkin justru menjadi sebuah berkah yang besar dalam takdir yang lebih luas.
Ini adalah contoh bagaimana takdir Allah bekerja dengan cara yang lebih tinggi dan dalam, jauh melampaui pemahaman manusia yang terbatas. Dalam surah Al-Kahf ayat 79, Allah berfirman, "Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu." QS Al-Kahf 79. Ayat ini menggambarkan dengan jelas bagaimana keputusan Nabi Khidir yang tampaknya merugikan sesungguhnya adalah upaya untuk menyelamatkan orang-orang tersebut dari suatu kezaliman yang lebih besar. Inilah yang disebut dengan kebijaksanaan ilahi yang tak terbatas, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki ilmu dari sisi Allah, seperti halnya Nabi Khidir. Pelajaran yang didapatkan oleh Nabi Musa dan kita semua adalah untuk tidak cepat menilai suatu peristiwa, hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Kita harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa seringkali kita tidak bisa memahami hikmah yang lebih besar yang tersembunyi dalam takdirnya. Setelah kejadian dengan perahu, perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan mereka yang penuh dengan kejadian-kejadian tak terduga. Pada suatu titik, mereka menemui seorang anak muda yang sedang bermain. Tanpa diduga, Nabi Khidir melakukan tindakan yang sangat mengejutkan. Beliau membunuh anak tersebut. Tindakan ini tentu sangat membingungkan bagi Nabi Musa. Mengapa seorang anak yang tidak berdosa harus dibunuh? Apa tujuan dari perbuatan yang sepertinya sangat tidak adil dan tidak dapat diterima secara moral? Nabi Musa, yang sudah belajar banyak dari perjalanan mereka bersama, kali ini tidak bisa menahan rasa keheranannya. Ia segera menanyakan kepada Nabi Khidir, mengapa ia melakukan perbuatan yang sangat berat dan tidak masuk akal menurutnya itu. Nabi Musa bertanya dengan nada penuh kebingungan, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang suci, padahal dia tidak membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." QS Al-Kahf 74. Pertanyaan ini mencerminkan kebingungannya yang mendalam. Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat mengutamakan keadilan dan melindungi hak-hak setiap individu, terutama mereka yang tidak bersalah. Membunuh seorang anak tanpa alasan yang jelas bagi Nabi Musa adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku dalam agama. Namun, Nabi Khidir kembali menjelaskan dengan penuh kebijaksanaan bahwa tindakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan akal manusia biasa. Khidir memberitahukan Nabi Musa bahwa anak tersebut akan tumbuh menjadi seorang yang sangat buruk, yang akan membawa kerusakan besar bagi orang tuanya dan masyarakat sekitar. Anak tersebut, meskipun masih kecil, telah ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang sangat jahat dan akan mengganggu keimanan orang tuanya. Jika anak tersebut dibiarkan hidup, ia akan membawa penderitaan yang tak terbayangkan bagi orang tuanya dan seluruh masyarakat. Dengan membunuh anak tersebut, Nabi Khidir sebenarnya menyelamatkan masa depan orang tua dan banyak orang lainnya dari kerusakan yang lebih besar. Ini adalah contoh lain dari kebijaksanaan Allah yang lebih tinggi, yang hanya bisa dipahami ketika seseorang melihat takdir dari perspektif yang lebih luas. Tindakan ini bukanlah pembunuhan secara sembarangan, melainkan sebuah upaya untuk mencegah kejahatan yang lebih besar di masa depan, sebuah takdir yang sudah digariskan oleh Allah untuk menghindarkan banyak orang dari kebinasaan. Dalam surah Al-Kahf ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun anak itu, kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman, dan kami khawatir anak itu akan memaksa kedua orang tuanya kepada kedurhakaan dan kekufuran." QS Al-Kahf Datanupen Manluh. Ayat ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang alasan dibalik tindakan Nabi Khidir. Anak tersebut, meskipun belum tahu apa-apa, ternyata sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang sangat merugikan orang tuanya dan umat manusia. Oleh karena itu, dengan mengakhiri hidupnya pada usia dini, Nabi Khidir mencegahnya untuk tumbuh menjadi sosok yang akan menjerumuskan orang tuanya dalam kekufuran dan kedurhakaan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian ini adalah bahwa takdir Allah seringkali tidak kita pahami dengan segera. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai kehilangan atau penderitaan
adalah cara Allah untuk melindungi kita dari keburukan yang lebih besar. Nabi Khidir, yang diberikan ilmu langsung dari Allah, melihat takdir ini dari perspektif yang jauh lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan yang sulit dan pahit. Namun kita harus belajar untuk menerima takdir Allah dengan sabar dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya, meskipun kita belum bisa memahaminya sepenuhnya pada saat itu. Cerita tentang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir mengajarkan kita untuk selalu mempercayai kebijaksanaan ilahi dan untuk tidak cepat menilai kejadian dalam hidup hanya berdasarkan pemahaman kita yang terbatas. Kita harus senantiasa berdoa agar diberi kemampuan untuk melihat hikmah dari setiap takdirnya. Setelah kejadian pembunuhan anak yang sangat mengusik hati Nabi Musa, Khidir memutuskan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai tindakannya. Nabi Musa yang penuh rasa penasaran, tentu saja, membutuhkan pemahaman lebih lanjut untuk bisa menerima dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir dengan sabar menjelaskan bahwa apa yang tampaknya sebagai tindakan yang sangat tidak adil sebenarnya adalah sebuah keputusan yang penuh dengan hikmah yang sangat besar. Khidir mengungkapkan bahwa anak tersebut, meskipun tampaknya tidak bersalah, akan tumbuh menjadi sosok yang sangat berbahaya bagi orang tuanya. Ia akan menjadi seorang anak yang kelak memaksa kedua orang tuanya untuk berpaling dari iman mereka, menjerumuskan mereka ke dalam kedurhakaan dan kekufuran. Anak tersebut tidak hanya akan membawa penderitaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga akan mencelakai keluarganya secara keseluruhan. Takdir Allah telah menetapkan bahwa jalan terbaik bagi anak tersebut adalah diambilnya nyawa sebelum ia mencapai usia dewasa, agar ia tidak membinasakan orang tuanya dan masyarakat di sekitarnya. Khidir menjelaskan bahwa keputusan ini, meskipun berat, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang tua anak tersebut. Dengan membunuh anak itu, Allah menghindarkan orang tua tersebut dari kesulitan yang lebih besar di masa depan, yang bisa mengarah pada kejatuhan spiritual mereka. Allah dari dia dalam kesucian dan lebih dekat kepada kasih sayang. Makkis Al-Kahf 81. Penjelasan ini sulit dan menyakitkan bagi hambanya, namun jalan itu membawa mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan yang lebih besar. Hikmah dari tindakan Nabi Khidir ini adalah agar kita tidak terburu-buru menilai takdir Allah hanya berdasarkan apa yang terlihat di dunia ini, tetapi kita harus selalu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang tampak buruk, memiliki tujuan yang lebih baik dan lebih tinggi. Tindakan Khidir ini mengingatkan kita untuk selalu percaya pada kebijaksanaan Allah, bahwa Dia lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dalam setiap keputusan hidup, kita harus berusaha untuk lebih tawakal, menerima apa yang diberikan olehnya, dan percaya bahwa takdirnya adalah yang terbaik bagi kita, meskipun terkadang kita tidak memahaminya dengan segera. Setelah kejadian yang sangat menggugah itu, perjalanan mereka berlanjut hingga mereka tiba di sebuah kampung yang dilanda kekeringan dan kemiskinan. Di sana, mereka mendapati sebuah tembok yang hampir ambruk, tak terurus dan rusak. Tanpa ada permintaan atau harapan dari penduduk kampung tersebut, Nabi Khidir tiba-tiba mengambil tindakan yang sangat mengejutkan. Ia memperbaiki tembok yang rusak tersebut. Bagi Nabi Musa, ini kembali menjadi sebuah kejadian yang membingungkan. Mengapa Khidir memperbaiki tembok yang rusak tanpa ada permintaan dari orang-orang di kampung itu? Mengapa ia harus memperbaiki sesuatu yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya? Bagi Nabi Musa, perbuatan ini terkesan aneh dan tanpa alasan yang jelas. Ia merasa bahwa tindakan itu seharusnya mendapat balasan
memberikan penjelasan atas tindakannya yang tidak biasa itu. Ia menjelaskan bahwa tembok tersebut milik 2 orang anak yatim yang sangat miskin. Orang tua mereka telah meninggal dunia, dan tembok yang runtuh itu adalah satu-satunya harta yang tersisa bagi mereka. Di bawah tembok yang rusak tersebut, terdapat harta warisan yang sangat berharga yang disembunyikan oleh orang tua mereka untuk anak-anak tersebut. Jika tembok itu dibiarkan runtuh dan tidak diperbaiki, maka harta tersebut akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan anak-anak yatim tersebut akan kehilangan satu-satunya harta yang mereka miliki. Nabi Khidir menjelaskan bahwa dengan memperbaiki tembok yang runtuh itu, ia tidak hanya menjaga harta tersebut tetap aman, tetapi juga melindungi anak-anak yatim dari ketidakadilan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang nyata, yang ditunjukkan melalui perbuatan Nabi Khidir yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yatim agar mereka tidak kehilangan hak mereka. Dalam surah Al-Kahf ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tembok itu adalah milik 2 orang anak yatim di dalam kota itu, dan di bawahnya ada harta bagi keduanya, dan ayah mereka adalah orang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya dewasa dan mengeluarkan harta mereka sebagai rahmat dari Tuhanmu." Surat Al-Kahf 82. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Allah menjaga hak orang yang lemah, seperti anak-anak yatim, dan bagaimana tindakan Khidir, meskipun tampak kecil dan tak terucap, merupakan manifestasi dari kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang terzalimi. Nabi Khidir tidak mencari pujian atau penghargaan dari penduduk kampung itu, karena ia tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah semata-mata untuk Allah dan untuk menjaga takdir yang lebih besar bagi anak-anak yatim tersebut. Tindakan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hak orang lain, terutama yang lemah dan terpinggirkan, seperti anak-anak yatim. Terkadang, kita mungkin tidak tahu apa yang terbaik bagi orang lain, namun Allah, dengan kebijaksanaannya, memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan seseorang. Kita harus selalu berusaha untuk melakukan kebaikan, bahkan jika itu tampak seperti tindakan kecil, karena Allah mengetahui niat dan tujuan kita, dan Dia akan memberi pahala atas segala perbuatan baik yang kita lakukan. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah bahwa tidak ada perbuatan kebaikan yang sia-sia, meskipun terkadang kita tidak melihat langsung hasilnya. Allah akan selalu melindungi dan memberikan petunjuk kepada mereka yang bertindak untuk kebaikan dan keadilan, serta kepada mereka yang mengabdi kepadanya dengan penuh keikhlasan. Pada suatu titik dalam perjalanan mereka, setelah melalui berbagai peristiwa yang penuh dengan pelajaran hidup, Nabi Khidir merasa bahwa sudah saatnya untuk menyampaikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai alam semesta dan takdir yang mengatur segalanya. Dalam perbincangan yang tenang, di bawah langit yang luas, Nabi Khidir mulai mengungkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik setiap kejadian yang terjadi di dunia ini. Khidir menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang tampak sebagai kebahagiaan maupun kesulitan, memiliki makna yang lebih dalam dan tujuan yang lebih besar. Setiap peristiwa yang terjadi, baik itu yang direncanakan oleh manusia maupun yang terjadi di luar kehendak mereka, bukanlah kebetulan belaka. Semua itu terjadi karena adanya takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khidir mengajarkan bahwa untuk memahami takdir tersebut, kita harus mengembangkan sebuah pandangan yang lebih luas, yang melibatkan rasa tawakal dan keimanan yang kuat kepada Allah. Sebagai contoh, peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak adil atau menyakitkan, jika dilihat dengan kacamata yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari sebuah proses yang lebih besar yang membawa kebaikan di masa depan. Setiap kebahagiaan, kesulitan, pertemuan, dan perpisahan dalam hidup ini bukanlah kebetulan semata, tetapi merupakan bagian dari urutan takdir yang saling terkait. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan, kami pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik." Al-Ankabut 99.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa perjuangan dan pencarian akan makna hidup adalah bagian dari perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan rahasia alam semesta. Allah menunjukkan jalan-jalannya kepada orang yang berusaha mencarinya. Dan setiap kejadian dalam hidup kita adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuan tersebut. Nabi Khidir mengungkapkan bahwa sejatinya segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu makhluk hidup, benda mati, atau peristiwa-peristiwa, adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan peran tertentu. Dalam pandangannya, alam semesta ini berfungsi seperti sebuah mesin besar yang sangat kompleks, di mana setiap bagian beroperasi dengan sempurna, sesuai dengan kehendaknya. Manusia hanya perlu untuk merenungkan dan menghayati setiap peristiwa yang terjadi dan mencoba untuk menemukan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nabi Khidir menekankan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang sangat besar, bahkan jika kita tidak dapat langsung melihat hasilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebijaksanaannya yang maha luas, menuntun setiap makhluknya untuk berjalan di jalur yang telah ditentukan. Dan ini adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami dengan kesadaran dan kebijaksanaan yang tinggi. Dalam menjalani kehidupan, kita harus selalu berusaha untuk mengingat bahwa setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap peristiwa yang kita alami adalah bagian dari perjalanan menuju takdir Allah yang terbaik. Dalam bab ini, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk menyelami lebih dalam dunia spiritual, di mana perjalanan hidup bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi juga tentang pencarian makna yang lebih tinggi. Dunia spiritual, menurut Nabi Khidir, adalah dimensi kehidupan yang tidak selalu bisa dijangkau dengan akal manusia biasa, tetapi hanya dapat dipahami melalui penghambaan yang tulus kepada Allah dan kesadaran yang lebih tinggi. Khidir menjelaskan bahwa pencarian makna hidup adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus ditempuh oleh setiap individu. Setiap manusia, sejak dilahirkan, sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk meraih pemahaman spiritual yang lebih dalam tentang tujuan hidup mereka di dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat untuk mencari kepuasan pribadi semata, tetapi adalah ladang ujian yang akan mengarah pada kesempurnaan spiritual jika dijalani dengan niat yang ikhlas dan keimanan yang kuat. Khidir menyampaikan bahwa pencarian makna hidup adalah sebuah perjalanan yang tidak selalu mulus. Terkadang, seseorang harus melewati banyak ujian dan cobaan yang tampaknya berat. Namun, inilah yang membuat perjalanan spiritual itu bernilai, karena setiap kesulitan yang kita hadapi di dunia ini akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Setiap ujian adalah sarana untuk menguatkan iman, dan setiap cobaan adalah pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan sejati kita, keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia spiritual juga mengajarkan kita untuk selalu berfokus pada kehidupan akhirat. Khidir menjelaskan bahwa manusia seringkali terperangkap dalam rutinitas duniawi yang mengalihkan perhatian mereka dari tujuan yang lebih tinggi. Namun, sesungguhnya dunia ini adalah sementara, dan yang abadi adalah kehidupan setelah mati. Dalam Surah Al-A'raf ayat 34, Allah berfirman, "Setiap umat memiliki ajal, maka apabila telah datang ajal mereka, tidak bisa mengundurkan atau mempercepatnya sesaat pun." dan Al-A'raf 34. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan yang kekal di akhirat, dengan memperkuat iman, berbuat baik, dan mengikuti petunjuk Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Khidir menekankan pentingnya pencarian makna hidup dalam konteks spiritual ini, bahwa hidup kita haruslah menjadi bentuk pengabdian kepada Allah, dan segala sesuatu yang kita lakukan harus dipertimbangkan dengan niat yang tulus untuk mencari ridha-Nya. Dunia spiritual bukanlah sesuatu yang jauh dari kita, tetapi adalah bagian dari diri kita yang dapat kita temukan dengan keikhlasan hati, kesabaran, dan keteguhan iman. Akhirnya, perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir menjadi perjalanan yang mengajarkan kita banyak tentang kehidupan yang lebih tinggi dan makna takdir Allah yang lebih besar. Melalui setiap tindakan dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Khidir,
Kita diingatkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini, baik itu kebahagiaan maupun kesulitan, memiliki tujuan yang lebih tinggi, yang hanya bisa dipahami dengan ilmu dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah perjalanan hidup, tidak jarang kita dihadapkan pada ujian dan cobaan yang terasa sangat berat. Namun dalam perjalanan spiritual bersama Nabi Musa, Nabi Khidir memberi pelajaran yang sangat mendalam mengenai pentingnya sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap peristiwa, baik itu kegembiraan maupun kesulitan, merupakan ujian dari Allah untuk mengukur kualitas iman hambanya. Khidir mengajak Nabi Musa untuk tidak hanya menerima ujian dengan pasrah, tetapi untuk memahami bahwa kesulitan dan tantangan yang datang adalah bagian dari proses pembersihan jiwa dan pembentukan karakter yang lebih baik. Dalam kondisi apapun, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan, Allah menghendaki agar hambanya tetap teguh hati dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Sabar, kata Khidir, bukan hanya sekadar menahan diri dari keluh kesah, tetapi juga kemampuan untuk tetap berdiri teguh dan beriman di tengah-tengah badai ujian. Sabar merupakan bentuk keteguhan hati yang membawa seseorang untuk tetap percaya pada takdir Allah meski dalam situasi yang sulit. Tawakal, di sisi lain, adalah penyerahan total kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Ini adalah sikap hati yang percaya bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan lebih baik, meskipun kita mungkin tidak bisa memahami atau melihat hikmahnya pada saat itu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Kuyeskan At-Taubah 51. Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada ketentuan Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Tawakal kepada Allah bukan berarti kita berhenti berusaha atau pasrah tanpa ikhtiar, melainkan setelah kita berusaha sebaik mungkin, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Khidir mengingatkan bahwa sabar dan tawakal bukan hanya diperlukan saat menghadapi kesulitan, tetapi juga dalam menjalani setiap aspek kehidupan. Ketika kita menghadapi cobaan, kita harus yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap langkah yang kita ambil dengan sabar dan tawakal akan mendatangkan kedamaian hati. Karena kita tahu bahwa takdirnya selalu terbaik untuk kita, meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti jalannya. Dalam setiap ujian, Allah mengajarkan kita untuk tetap bersabar dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Karena hanya dengan cara ini, kita akan memperoleh kedamaian dan ketenangan batin. Dalam bab ini, kita memasuki dimensi yang lebih dalam dari perjalanan Nabi Khidir dan pengetahuannya yang luar biasa. Sebagai seorang nabi yang diberikan ilmu langsung oleh Allah, Nabi Khidir memiliki pengetahuan yang sangat luas dan mendalam tentang rahasia alam semesta. Ilmu yang dimiliki Khidir bukanlah ilmu yang bisa dijangkau oleh manusia biasa. Ia adalah pengetahuan yang diperoleh melalui bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya diberikan kepada hambanya yang dipilih. Khidir mengungkapkan kepada Nabi Musa bahwa setiap fenomena yang ada di alam semesta, baik itu yang tampak jelas maupun yang tersembunyi, memiliki hukum dan makna yang lebih dalam. Setiap kejadian di dunia ini, mulai dari pergerakan alam hingga interaksi antar makhluk hidup, bukanlah kebetulan. Semua itu terhubung dalam sebuah harmoni yang sangat indah, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang diberikan ilmu oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 65. Dan mereka berdua, Musa dan Khidir, bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami beri rahmat dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. QS Al-Kahf 65. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ilmu yang dimiliki Khidir adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah, sebuah ilmu yang melampaui pemahaman manusia biasa. Nabi Khidir mengajarkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah yang lebih besar, dan segala sesuatu yang terjadi selalu membawa hikmah yang tersembunyi, meskipun manusia tidak selalu mampu memahaminya. Khidir berbicara tentang konsep alam semesta yang melibatkan dimensi spiritual dan material yang sangat luas.
Ia mengungkapkan bahwa segala sesuatu di alam ini bergerak dalam suatu keharmonisan yang sangat canggih, yang hanya bisa dipahami melalui pemahaman yang lebih dalam tentang hukum-hukum Allah. Dalam setiap peristiwa, baik yang tampaknya positif atau negatif, terdapat rahasia-rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Khidir bukanlah ilmu yang didapatkan melalui pengalaman manusia biasa, melainkan ilmu yang berasal dari bimbingan langsung Allah. Ia memahami dimensi spiritual yang melampaui waktu dan ruang, mampu melihat takdir yang lebih besar dan hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Khidir mengajarkan bahwa dalam hidup ini, kita harus senantiasa mencari ilmu. Namun pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa ada pengetahuan yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Dalam perjalanan ini, Nabi Musa menyadari bahwa meskipun dirinya telah dianugerahi nubuat dan wahyu, masih banyak aspek kehidupan dan alam semesta yang tidak dapat dipahami hanya dengan akal manusia. Khidir mengingatkan bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi, kita harus membuka hati dan pikiran, bersedia menerima bahwa ada banyak hal di luar kemampuan pemahaman kita, dan bahwa ilmu Allah jauh melampaui batasan kita. Ilmu yang dimiliki oleh Khidir adalah cerminan dari kebesaran Allah, yang memberikan pengetahuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dalam perjalanan mereka yang penuh dengan pelajaran kehidupan, Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa sebuah pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana setiap bencana atau peristiwa buruk yang menimpa kehidupan seorang hamba bisa jadi membawa hikmah yang luar biasa, yang mungkin tidak segera tampak, seperti yang telah terlihat dalam tindakan-tindakan Khidir yang tampak aneh bagi Nabi Musa, seperti merusak perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki tembok yang rusak. Semua itu memiliki alasan yang lebih besar yang hanya bisa dipahami setelah terjadi beberapa peristiwa berikutnya. Khidir menjelaskan bahwa bencana atau musibah yang datang ke dalam kehidupan kita seringkali membawa pelajaran yang lebih berharga dari apa yang tampaknya hilang atau rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaannya yang maha luas mengatur segala sesuatu dengan tujuan yang lebih tinggi. Kadang-kadang, sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan atau tidak diinginkan sebenarnya adalah cara Allah untuk mencegah keburukan yang lebih besar, atau untuk membuka jalan bagi kebaikan yang jauh lebih besar. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa bahwa kesulitan dan ujian adalah beban yang harus kita tanggung, namun sesungguhnya, musibah tersebut bisa menjadi cara Allah untuk mendidik kita, menghapus dosa-dosa kita, atau mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Setiap musibah yang terjadi bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah ujian dan juga rahmat yang tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS Al-Baqarah 286. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala bentuk ujian atau bencana yang kita hadapi adalah sesuai dengan kemampuan kita untuk menanggungnya. Allah mengetahui batas kemampuan hambanya, dan Dia tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Khidir mengajarkan bahwa, seperti halnya dalam perjalanan mereka, meskipun terlihat sulit dan membingungkan, semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang lebih besar dan lebih baik. Dalam setiap bencana yang datang, terdapat hikmah yang hanya akan terungkap pada waktunya. Ketika kita melihat peristiwa dari sudut pandang yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa Allah sedang mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik, meskipun kita mungkin tidak memahaminya pada saat itu. Khidir juga mengingatkan bahwa ketidaktahuan kita terhadap hikmah di balik bencana bukan berarti bahwa hikmah itu tidak ada. Justru, Allah menguji kesabaran dan keteguhan hati kita untuk tetap percaya bahwa segala yang Dia takdirkan adalah yang terbaik bagi kita. Bencana, dalam pandangan Khidir, adalah kesempatan untuk menumbuhkan keimanan, memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah, dan memperbaiki diri kita sebagai hamba-Nya. Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa dan kita semua bahwa menerima takdir sebagai bagian dari kehendak Allah adalah inti dari kehidupan yang penuh dengan keimanan. Takdir bukanlah sesuatu yang dapat kita kontrol atau paksakan, melainkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dalam perjalanan spiritual yang mereka tempuh bersama,
Khidir menekankan pentingnya menerima dan menghargai takdir Allah sebagai bagian dari hidup yang harus dijalani dengan penuh keridhaan dan keikhlasan. Menghargai takdir berarti menerima segala yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa kebahagiaan maupun kesulitan, dengan hati yang ikhlas dan penuh tawakal. Dalam setiap peristiwa yang terjadi, kita harus menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan lebih sempurna. Sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap takdir yang datang adalah bentuk kasih sayang dan rahmat-Nya. Meskipun pada saat tertentu kita merasa teruji dan kesulitan untuk memahami. Dalam surah Al-Imran ayat 139, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Naksakalat Al-Imran 119. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak bersedih atau merasa lemah di tengah ujian hidup. Karena setiap ujian yang datang adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita terima dengan lapang dada. Menerima takdir adalah bentuk dari kepasrahan kepada Allah, bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang sudah digariskannya, namun kita bisa memilih untuk bersikap sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala peristiwa yang terjadi. Khidir menjelaskan lebih lanjut bahwa setiap takdir yang datang memiliki tujuan yang lebih besar, meskipun kadang kita tidak langsung melihatnya. Dalam segala yang terjadi, baik itu kesenangan atau penderitaan, Allah ingin agar kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih dan penuh keyakinan. Keimanan kita diuji melalui takdir yang datang. Dan sejauh mana kita bisa menerima takdir itu adalah ukuran sejauh mana kita memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Sebagai contoh, jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita mungkin merasa kecewa atau marah. Namun, Khidir mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam dan merenungkan bahwa bisa jadi sesuatu yang tidak kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Takdir Allah selalu mengarah pada kebaikan yang lebih besar, bahkan jika pada awalnya kita tidak memahaminya. Penghargaan terhadap takdir juga berarti memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan spiritual yang harus ditempuh dengan penuh rasa syukur dan kesabaran. Dalam setiap langkah hidup kita harus tetap bersyukur atas apa yang kita miliki dan menerima dengan lapang dada apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Khidir menekankan bahwa dalam menerima takdir, kita tidak hanya pasrah begitu saja, tetapi kita harus tetap berusaha yang terbaik dalam segala hal. Dalam setiap usaha yang kita lakukan, kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah, karena pada akhirnya segala keputusan dan hasil adalah milik-Nya. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir untuk setiap hamba-Nya, dan takdir itu adalah yang terbaik bagi mereka. Maka jika seseorang ditimpa kesulitan, hendaklah dia bersabar dan percaya bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. HR Muslim. Dengan penghargaan yang mendalam terhadap takdir, kita akan menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih penuh keimanan. Sebab kita tahu bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan lebih sempurna. Perjalanan Nabi Khidir tidak berhenti hanya pada saat bersama Nabi Musa. Setelah pertemuan mereka, Khidir melanjutkan perjalanan spiritualnya, mengembara ke berbagai tempat untuk menyebarkan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengetahuan yang dimiliki Khidir adalah pengetahuan luar biasa yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, dalam setiap pertemuan yang dilaluinya, Khidir menjadi sosok yang sangat dihormati dan dihargai oleh banyak orang, meskipun seringkali ilmunya sulit untuk dipahami oleh mereka yang belum mencapai tingkat pemahaman yang lebih dalam. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Khidir tidak hanya memberi pengetahuan yang mendalam tentang alam semesta dan kehidupan, tetapi juga berbagi pelajaran moral dan spiritual yang sangat berharga. Salah satu kisah yang terkenal adalah pertemuannya dengan seorang raja yang telah lama berkuasa dan sangat angkuh. Raja tersebut merasa dirinya sangat kuat dan tidak terkalahkan.
tetapi ia tidak memahami hakikat kehidupan dan ketidakabadian dunia ini. Melalui pertemuan ini, Khidir memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan dan harta duniawi hanyalah sementara, dan bahwa hanya iman kepada Allah dan amal soleh yang akan membawa kebahagiaan yang abadi. Dalam kisah lain, Khidir bertemu dengan sekelompok orang yang sedang menderita kelaparan di suatu wilayah terpencil. Mereka meratapi nasib mereka dan berdoa meminta pertolongan. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, Khidir mengajarkan mereka tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan bagaimana cara mereka bisa tetap menjaga harapan di tengah-tengah cobaan. Khidir membantu mereka dengan menunjukkan cara-cara untuk bertani dan mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tidak hanya diberi makanan, tetapi juga diajarkan untuk mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Setiap perjalanan Khidir selalu dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran berharga yang menyentuh banyak aspek kehidupan, mulai dari masalah sosial, politik, hingga spiritual. Ia adalah seorang guru yang bijaksana, bukan hanya dalam hal pengetahuan duniawi, tetapi juga dalam hal kehidupan ukhrawi yang lebih tinggi. Dalam setiap kisahnya, Khidir mengajarkan bahwa ilmu dan kebijaksanaan adalah alat untuk membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Salah satu pesan besar dari perjalanan Khidir adalah bahwa sejauh mana seseorang bisa mencapai pengetahuan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi bergantung pada kemauan mereka untuk terus mencari dan belajar. Khidir mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk membantu orang lain, memperbaiki dunia ini, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ajaran terpenting yang disampaikan oleh Nabi Khidir adalah bagaimana menyeimbangkan kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Khidir menunjukkan bahwa meskipun kehidupan dunia ini penting untuk dijalani, ia tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Seperti yang ditekankan dalam perjalanan hidupnya, keseimbangan ini sangat penting agar seorang muslim dapat hidup dengan bijaksana, tidak berlebihan dalam mencari kenikmatan dunia, namun juga tidak mengabaikan kebutuhan spiritual mereka. Dalam perjalanan hidupnya, Khidir mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat yang sementara, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, harta, kekuasaan, dan kenikmatan, pada akhirnya akan berlalu. Namun, kehidupan ukhrawi adalah kehidupan yang abadi, yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup mereka, dengan tidak terlalu terfokus pada dunia dan melupakan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi." Qiyas Al-Qasas 77. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan bagian kita dalam kehidupan dunia ini, dengan mencari rezeki, bekerja keras, dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kita juga harus berusaha keras untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat dengan meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak amal soleh, dan menjaga hubungan baik dengan Allah serta sesama manusia. Khidir mengajarkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga dengan pertumbuhan spiritual. Oleh karena itu, seseorang harus mampu mengatur waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk mencapai keduanya, kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Di dunia, kita membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun kebutuhan yang lebih penting adalah kebutuhan spiritual. Dengan menjaga keseimbangan ini, seorang muslim tidak hanya mengejar kenikmatan dunia yang bersifat sementara, tetapi juga menyiapkan dirinya untuk kehidupan yang lebih abadi di akhirat. Dalam setiap langkah hidup, kita harus selalu mengingat tujuan akhir kita, yaitu mencari ridha Allah dan memperoleh tempat yang baik di akhirat. Khidir, melalui berbagai perjalanan dan kisah hidupnya, mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita capai di dunia ini, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati.
Keseimbangan antara dunia dan ukhrawi adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya dunia itu adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang syalihah, har muslim. Namun, yang lebih utama adalah memahami bahwa kenikmatan dunia yang sesungguhnya hanya akan terwujud ketika kita mampu menggabungkan keduanya, kesejahteraan duniawi dan kesejahteraan ukhrawi. Dengan mengutamakan akhirat dalam setiap aspek hidup, kita akan mampu hidup dengan penuh kedamaian dan keseimbangan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.